Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Musim Moto3 tahun ini menghadirkan fenomena yang sangat berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Jika dahulu, berbagai keputusan steward seringkali berlalu begitu saja tanpa mendapatkan perhatian besar dari publik, kini situasinya berubah drastis. Salah satu faktor yang disebut-sebut menjadi penyebab perubahan tersebut adalah semakin besarnya perhatian publik terhadap sosok Veda Ega Pratama. Kehadiran Veda di level internasional tidak hanya membuat penggemar Indonesia semakin aktif mengikuti jalannya balapan, tetapi juga membuat setiap keputusan yang diambil oleh film steward kini berada di bawah sorotan yang jauh lebih besar. Ribuan hingga jutaan mata kini memperhatikan detail-detail yang sebelumnya mungkin luput dari perhatian publik global. Dalam beberapa musim terakhir, sebenarnya tidak sedikit keputusan kontroversial yang sempat menimbulkan tanda tanya. Namun, karena minimnya sorotan dan tidak adanya tekanan besar dari publik, banyak kejadian tersebut akhirnya tenggelam begitu saja. Berbeda dengan musim ini, setiap insiden langsung menjadi bahan diskusi luas di media sosial, forum balap, hingga komunitas MotoGP dunia. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah insiden yang melibatkan Alvaro Carpe. Banyak penggemar mempertanyakan mengapa tindakan yang dianggap tidak sportif atau berpotensi membahayakan justru tidak mendapatkan hukuman yang dianggap setimpal oleh sebagian penonton. Perdebatan pun meluas, bukan lagi soal satu pembalap, tetapi tentang konsistensi penegakan aturan di Moto3 secara keseluruhan. Publik mulai membandingkan berbagai insiden yang terjadi sepanjang musim. Mereka mempertanyakan mengapa beberapa pembalap bisa langsung menerima penalti atas pelanggaran tertentu. Sementara pada kasus lain, hukuman yang diberikan terlihat berbeda. Dari sinilah muncul tuntutan agar film steward lebih transparan dalam menjelaskan dasar pengambilan keputusan mereka. Banyak pengamat menilai bahwa fenomena ini tidak terlepas dari meningkatnya basis penggemar yang mengikuti perjalanan Veda Ega Pratama. Setiap balapan kini mendapatkan perhatian luar biasa besar dari Indonesia. Akibatnya, keputusan-keputusan yang sebelumnya mungkin hanya dibahas oleh kalangan tertentu, kini menjadi konsumsi publik yang jauh lebih luas. Tekanan untuk bersikap konsisten dan adil pun semakin besar. Menariknya, perdebatan yang muncul bukan hanya berasal dari penggemar Veda. Banyak penonton netral dari berbagai negara mulai ikut mempertanyakan standar penilaian steward. Mereka menginginkan adanya kepastian bahwa semua pembalap diperlakukan dengan aturan yang sama tanpa memandang nama besar, tim, atau status mereka di kejuaraan. Jika sebelumnya berbagai kontroversi Moto3 sering berlalu dalam hitungan hari, kini setiap keputusan dapat menjadi bahan pembahasan selama berminggu-minggu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan publik terhadap jalannya kompetisi semakin tinggi. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa tuduhan mengenai ketidakadilan atau keberpihakan tetap memerlukan bukti yang kuat. Perbedaan pendapat terhadap sebuah keputusan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran atau skandal. Namun yang jelas, musim ini publik menjadi jauh lebih kritis terhadap setiap keputusan steward dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dan di tengah semua itu, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa popularitas Veda Ega telah membawa perhatian baru ke Moto3. Sorotan yang semakin besar membuat setiap keputusan kini dianalisis, diperdebatkan, dan diperiksa lebih dalam oleh para penggemar. Akibatnya, standar transparansi dan akuntabilitas yang dituntut kepada film steward pun menjadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Hal tersebut bahkan sempat disinggung langsung oleh seorang pengamat balap yang dikenal cukup vokal dan berani mengkritik keputusan steward, yakni Matteo. Menurutnya, insiden yang melibatkan Carpe bukanlah kejadian yang bisa dianggap sepele, karena dampaknya sangat besar dan berpotensi mengancam keselamatan pembalap lain. Matteo menilai ada banyak pertanyaan yang muncul terkait keputusan film steward yang dinilai terlalu lunak terhadap insiden tersebut, padahal akibat yang ditimbulkan sangat serius. Dalam pembahasannya, Matteo menegaskan bahwa insiden itu memang tercatat sebagai race accident. Namun, menurut pandangannya, tetap ada unsur kesalahan besar yang seharusnya mendapatkan hukuman berat. Ia menyoroti momen ketika Carpe melakukan perpindahan jalur di area antara tikungan 1 dan tikungan 2, hingga akhirnya menyentuh roda belakang motor pembalap lain. Menurut Matteo, tindakan seperti itu merupakan kesalahan fatal yang sangat berbahaya. Karena dalam balapan motor, kontak terhadap roda belakang merupakan salah satu penyebab kecelakaan paling berisiko. Matteo kemudian menjelaskan bahwa dampak dari insiden tersebut jauh melampaui sekedar jatuh biasa. Ia menyoroti bagaimana Munoz mengalami kecelakaan yang sangat parah setelah terjatuh dan kemudian dilindas oleh motor yang datang dari belakang. Akibat kejadian itu, Munoz dikabarkan mengalami patah panggul, patah tangan kiri yang harus menjalani operasi, serta kejadian serius lainnya yang saat itu masih terus dipantau tim medis.
Menurutnya, fakta bahwa seorang pembalap harus menjalani beberapa operasi akibat insiden tersebut menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi yang terjadi di lintasan. Dalam komentarnya, Matteo mengatakan, race accident tapi seharusnya Carpe ini harus disanksi habis-habisan. Nomor satu, karena kamu nggak bisa di lurusnya antara 1 dan 2 tikungan itu, kamu nabrak roda belakang pembalap. Kenapa? Itu sangat bahaya. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Fatal, bisa jadi fatal. Munoz jatuh lindes oleh motor yang datang dari belakang, ya. Sampai dia punya tulang panggul patah, tangan kiri patah, harus dioperasi dua-duanya, sama juga kaki kiri belum ada berita lagi. Ini adalah Carpe lakukan sesuatu yang sangat ekstrem. Dia pindah line, dia kena roda belakang dan bikin MS. Ini harus disanksi. Dia harus disanksi kenapa? Dan sanksi harus berat sekali. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan di kalangan penggemar balap. Sebagian setuju bahwa insiden dengan konsekuensi cedera serius memang perlu dievaluasi lebih dalam oleh steward, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa keputusan akhir tetap harus mengacu pada hasil investigasi resmi dan regulasi yang berlaku. Namun, satu hal yang pasti, komentar Matteo membuat kembali mencuatnya diskusi mengenai standar keselamatan balap dan konsistensi hukuman yang diberikan kepada pembalap dalam insiden-insiden besar yang berujung cedera serius. Tak hanya itu saja, sebagian penggemar juga kembali mengungkit sejumlah insiden lain yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satu yang sering dibahas adalah insiden yang melibatkan Carpe dan pembalap Honda Zen Mitani. Di kalangan penggemar muncul perdebatan karena ada yang menilai insiden tersebut tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari situlah berbagai spekulasi mulai bermunculan di media sosial dengan sebagian fans mempertanyakan konsistensi keputusan steward dalam menangani berbagai kasus di lintasan. Perdebatan tersebut semakin memanas setelah beberapa insiden besar terjadi dalam beberapa musim terakhir. Sebagian fans merasa terdapat ketidakkonsistensian dalam pemberian sanksi, terutama ketika membandingkan kasus yang melibatkan pembalap dari latar belakang dan negara yang berbeda. Namun hingga saat ini, tuduhan mengenai keberpihakan atau praktik tidak adil tersebut masih menjadi opini dan perdebatan di kalangan penggemar, bukan sesuatu yang telah terbukti secara resmi. Di tengah situasi tersebut, nama Veda Ega Pratama justru menjadi sorotan besar, bukan hanya karena prestasinya di lintasan, tetapi juga karena kehadirannya membuat perhatian publik Asia dan Indonesia semakin tertuju kepada dunia balap junior internasional. Banyak penggemar yang sebelumnya tidak mengikuti detail keputusan steward, kini mulai memperhatikan berbagai insiden dan regulasi yang diterapkan dalam setiap balapan. Akibatnya, setiap keputusan yang diambil oleh Fim Steward kini mendapatkan sorotan yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Jika dulu sebuah insiden mungkin hanya menjadi pembahasan di kalangan tertentu, kini hampir seluruh penggemar Indonesia ikut mengamati dan menganalisis setiap keputusan yang dikeluarkan di lintasan. Kehadiran Veda secara tidak langsung membuat pengawasan publik menjadi lebih kuat, karena jutaan mata kini memperhatikan perkembangan balapan dan berbagai keputusan yang terjadi di lintasan. Bagi banyak pendukungnya, Veda dianggap sebagai sosok yang membawa perhatian baru terhadap berbagai hal yang selama ini jarang menjadi pembahasan luas. Setiap kontroversi kini dengan cepat menjadi topik internasional karena basis penggemar Veda yang sangat besar. Itulah mengapa banyak yang beranggapan bahwa pengaruh Veda tidak hanya terasa di atas motor balap, tetapi juga dalam meningkatkan perhatian publik terhadap transparansi, konsistensi regulasi, dan keputusan-keputusan yang diambil dalam dunia balap internasional. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga.
Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.